Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Daniel Mukti Haryanto, Indah Amalia Putri, dan Fatihatul Inayah akan mempresentasikan salah satu bagian dari dasar logika, yaitu filsafat ilmu pengetahuan. Baik, yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat adalah pemikiran dan kajian menyeluruh terhadap suatu pemikiran, kepercayaan, dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian ulang dan analisis konsep dasar untuk menciptakan kebenaran, pertimbangan, dan kebijaksanaan yang lebih baik. Filsafat secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Itu artinya filsafat juga memiliki arti mencintai, mencari, menuju penemuan kebijaksanaan atau kearifan. Mencintai kearifan di sini tentunya bermakna mencintainya dengan melakukan proses dalam arti pencarian kearifan sekaligus produknya. Di dalam proses pencarian itu, yang dicari adalah kebenaran-kebenaran prinsip yang bersifat general. Prinsip yang bersifat general ini harus dapat dipakai untuk menjelaskan segala sesuatu kajian atas objek filsafat. Sejarah filsafat ilmu pengetahuan. Dalam sejarah filsafat terbagi atas 5 zaman, antara lain Yunani klasik, skolastik, pertengahan, modern, dan kontemporer. 5 zaman di atas adalah zaman yang dimana sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan atau filsafat. Karena filsafat merupakan bapak dari semua ilmu pengetahuan. Jadi bisa juga dikatakan bahwa di mana pertama kali ilmu pengetahuan didapatkan, maka di saat itu pula filsafat juga didapatkan. Dari 5 zaman di atas akan dijelaskan mulai dari zaman Yunani klasik hingga zaman kontemporer. 1. Yunani klasik. Pada zaman ini, pengetahuan belum dianggap sebagai ilmu pengetahuan, hanya sebatas pengetahuan, dan pengetahuan dari zaman ini pun didapat dari mitos-mitos atau legenda. Lalu mereka mencari prinsip kehidupan. Dari sinilah banyak filosof yang mengambil pendapat tentang asal-usul manusia. 2. Skolastik. Pada zaman ini, tema sentralnya adalah mencoba merasionalkan pengetahuan dari zaman Yunani kuno. Jadi, pada zaman skolastik, semua pengetahuan dari zaman sebelumnya akan dirasionalkan, dan dari sinilah semua pengetahuan yang telah dirasionalkan dianggap menjadi ilmu pengetahuan. Dari zaman ini pula terdapat pemikir-pemikir yang menyampaikan pemikirannya dengan banyak hal seperti Socrates yang mengeluarkan sebuah pemikiran tentang dialektika atau tata cara dalam berbicara. Selanjutnya adalah Plato mengeluarkan pemikiran tentang ide-ide. 3. Pertengahan. Pada zaman ini bisa juga dikatakan dengan kelam filsafat karena otoritas gereja. Pada zaman ini, ide-ide dari gerejalah yang sangat mendominasi, sehingga manusia di zaman ini benar-benar buta akan filsafat. Maka dari itu zaman ini disebut dengan kelam filsafat. 4. Modern. Pada zaman ini bisa juga dikatakan dengan Renaissance atau pencerahan yang bertema mengembalikan manusia menjadi manusia atau mengembalikan berpikir manusia. Di zaman ini semua otoritas gereja sudah hilang sehingga semua manusia tidak lagi kelam akan filsafat. Dan dari sini pula semua ilmu-ilmu yang ditanamkan dari zaman sebelumnya dikembangkan. Sehingga dari ilmu pengetahuan timbullah ilmu pengetahuan baru atau ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. 5. Kontemporer. 5. Kontemporer. Di zaman inilah kita berada sekarang, yang dimana perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin besar mulai dari pelosok daerah hingga ke kota-kota besar lainnya. Pada zaman kontemporer inilah semua ilmu pengetahuan tinggal harus dengan pertanggungjawaban apakah ilmu tersebut benar atau salah, seperti contoh sains dan teknologi. Pada zaman ini bisa juga disebut zaman ujung jari. Filsafat memiliki 3 ciri utama, yaitu 1. Universal adalah pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode fikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Kegunaan dan manfaat filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat adalah kunci dari semua ilmu. Pernyataan itu akan memberikan banyak jawaban
dari pertanyaan perihal kegunaan filsafat. Tanpa pertanyaan filosofis, tidak akan ada persoalan yang harus dipecahkan dan menjadi ilmu yang berguna bagi kehidupan manusia. Contoh manfaat lainnya adalah bagaimana filsafat ilmu membentuk ilmu pengetahuan yang berawal dari hipotesis semata, lalu berkembang menjadi tesis yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi hukum yang terbukti memiliki fakta yang sama, kapanpun, dimanapun, dan dalam konteks apapun. Contoh hukum energi dalam fisika. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.